Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki di minggu yang keempat bulan Jun. Saya percaya kalau pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, itu semua bukan karena kuat gagahnya kita. Saya percaya bahwa kasih Allah, kasih karunia Tuhan yang memampukan kita dapat berkumpul bersama pagi hari ini. Amin. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, ayo mari saya ajak jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita angkatkan pujian ini yang mengatakan Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, amin, haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya.
selalu ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Shalom, apa kabar? Semoga saudara sekalian, Bapak Ibu yang mendengar siaran ini dalam keadaan yang baik. Amin. Saya di sini mau menceritakan, saya sudah bertanya kepada seorang pelajar. Ya, seorang pelajar yang saya bertanya begini kepada dia. Selama di dalam masa sekarang ini, apa-apa yang kamu sudah lakukan, atau kerja-kerja sekolah yang sudah diberikan, tugasan yang diberikan oleh guru sudah kamu lakukan, atau apa pengalaman yang kamu sudah dapat sepanjang masa beberapa di dalam waktu PKP ini. Saya pernah kata seperti itu, dan apa yang dia jawab sungguh sangat mengejutkan atau sungguh mengagetkan saya. Karena apa? Dari pertanyaan-pertanyaan saya kepada dia, dia hanya dengan selama berkata dan menjawab. Selama beberapa bulan ini katanya, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak ada apa-apa yang saya perbuat. Saya hanya melihat dan saya hanya memperhati, katanya. Wow. Dari pertanyaan saya yang panjang lebar, dia hanya berkata, dia hanya menjawab dengan singkat. Dia berkata bahwa dia hanya memperhatikan. Dan apa yang saya dapat kongsikan di sini tentang kisah ini sebenarnya mengingatkan saya kepada firman Tuhan. Kalau hari-hari ini bukan lagi hari yang baik. Kenapa hari-hari yang tidak baik? Karena keadaan di sekeliling kita yang tidak mengizinkan kita. Suatu situasi yang baru sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Di dalam pergerakan kita sudah tidak sebebas yang seperti mula-mula, yang seperti dulu lagi. Kalau dulu kita dapat berjalan ke sini ke sana dengan mudah, beraktivitas, berolahraga dengan baik, bertemu dengan rekan-rekan yang dengan mudah. Tapi pada hari-hari ini kita berada pada situasi yang baru, karena kita tidak dapat seperti yang dulu lagi. Di situ kita sedang merasakan yang kehidupan kita ini sesuatu yang sudah tidak sempurna, atau kita di dalam keadaan yang kita merasa sudah tidak diperhatikan hidup lagi. Nah, justru daripada jawaban, justru daripada apa yang jawaban yang diberikan oleh pelajar tersebut kepada saya, itu mengingatkan saya akan firman Tuhan. Saya sangat diberkati, saya sangat terkejut. Meskipun terkejut, tetapi saya dikuatkan, saya ditegur kembali tentang firman Tuhan, bahwa sebenarnya meskipun hal-hal di sekeliling itu sudah tidak menentu, seolah-olah tidak ada yang memperhati di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan saya, tetapi sebenarnya ada satu pribadi yang sangat memperhati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 20,
Firman Tuhan berkata bahwa engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ada banyak orang seringkali hanya melihat bagaimana keadaan di sekeliling, tapi tidak pernah memperhatikan apa kejadian itu yang terjadi sebenarnya. Apa yang saya mau kongsikan di sini tentang firman Tuhan ini sebenarnya, meski keadaan di sekeliling itu sudah tidak mengizinkan lagi, tetapi percaya saja ada satu pribadi yang sangat memperhati kita. Firman Tuhan katakan juga di dalam Yesaya 23, Yesaya 42 ayat 23, siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapa yang mau memperhati hidup, yang mau mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Kata siapa ini berbicara kepada setiap orang, secara khusus kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Berarti setiap kita yang memperhati Dia. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 16 ayat 20. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 16 ayat 20. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Pasal 16 ayat 20. Yang sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan katakan seperti ini. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti saat kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan itu, firman Tuhan katakan ia akan mendapat kebaikan. Bahkan firman Tuhan katakan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Seseorang itu tidak akan percaya kepada Tuhan kalau dia tidak memperhatikannya terlebih dahulu. Amin, saudara-saudara. Saat kita memperhatikan firman Tuhan itu secara khusus, maka kita akan mendapat kebaikan yang daripada Tuhan itu sendiri. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Maka pada saat kita merasakan, mungkin pada hari-hari ini kita dalam keadaan yang tidak tenang, kita merasakan seolah-olah tidak ada orang yang memperhati kita, percaya saja Yesus adalah Allah yang baik. Yesus adalah Allah yang sangat memperhati hidup kita. Dan saat kita memperhati hidup kita di hadapan Tuhan, maka Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sangat prihatin kepada memperhati kepada kita. Maka tidak sia-sia kita menyimpan kebenaran firman Tuhan ini atau memperhati firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan melihat, mata Tuhan memperhati orang-orang yang bersungguh hati datang kepada Dia. Maka biarlah pada saat kita mendengar siaran ini, pada saat kita mendengar firman Tuhan ini, ada sesuatu yang baru, kekuatan yang baru. Saat kita mulai memperhati, karena memperhati ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita dapat melakuinya, menerimanya kalau kita tidak memperhatinya? Demikian juga dengan firman Tuhan. Tanpa kita memperhatikan firman Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Maksud memperhati di sini yang saya sebut di sini adalah bagaimana keadaan iman kita. Apakah
iman kita masih kuat, masih bersemangat lagi atau tidak. Nah, kalau mungkin ketika ini kehidupan kita kurang bersemangat atau kurang bergairah, mari kita perhatikan hidup kita. Meski kita melihat sekeliling seolah-olah tidak ada yang memperhatikan, tetapi percaya saja, Yesus adalah pribadi yang sangat memperhatikan kita, yang sangat berbalas kasihan atas kehidupan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang memperhatikan.